PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Bagaimana dengan dirimu sendiri, Cucu? Bagaimana pandanganmu terhadap Paramita? Aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Aku menyayanginya, tapi untuk mencintainya, tidak, Kek. Hatiku telah terisi oleh diri Kak Cempaka. Kurang ajar kau Cempaka. Kau hendak merebut Kakang Mas Purbaya dariku. Aku harus memberinya hajaran. Awas kau Cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Putri Paramita, Susi sebagai Ratih Pudakwangi, Aski sebagai Mamang Kuraya, Novi Mandaki sebagai Dayang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ratih Pudakwangi menceritakan tentang hubungan putrinya Paramita dengan Raden Purbaya. Sementara itu Raden Purbaya sedang dilanda kegelisahan tentang rencana perjodohannya dengan Paramita. Apakah Paramita memang adalah jodohku? Dewata Agung. Rasanya aku tidak dapat hidup tanpa Kak Cempaka di sisiku. Kemana aku harus bertanya? Mengadu semua kegundahan hatiku ini. Paman Sedawarna. Tidak. Aku khawatir Paman Sedawarna yang setia dan tunduk pada ayahandaku akan mendorongku untuk segera melaksanakan amanat ayahandaku itu. Sebaiknya aku membicarakan saja masalah ini dengan kakek Mamang Kuraya. Ya, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi pondoknya. Di pinggiran hutan. Aku harus segera ke sana. Raden Purbaya yang sedang dilanda oleh kegelisahan itu tidak menyadari adanya sesosok bayangan yang mengikutinya dari belakang. Bayangan itu terus berlari mengikuti Raden Purbaya. Tapi beberapa saat saja bayangan itu telah kehilangan jejak. Raden Purbaya telah semakin jauh meninggalkan dirinya. Celaka, aku kehilangan jejak. Kakang Mas Purbaya melesat cepat sekali. Tapi aku akan terus mengejarnya ke arah barat sana. Aku akan menyelidiki apa yang ingin diperbuat oleh Kakang Mas Purbaya. Aku harus memaki dan menumpahkan kekesalanku padanya. Hup! Tidak ada yang kutemui dalam perjalanan menuju barat. Aku telah sampai ke pinggiran hutan. Apa yang sekarang sebaiknya kulakukan? Kembali ke istana? Atau... tidak mungkin.
Aku akan mencarinya masuk ke dalam hutan sana. Cahaya bulan yang hanya sepotong itu tidak mampu menembus kelebatan pepohonan di hutan sana. Aku akan kembali saja. Hah? Apa itu? Aku melihat setitik cahaya di depan sana. Iya, tidak jauh dari sini. Ya, aku akan memasuki hutan ini dan melihatnya. Apakah di dalam gubuk itu ada Kakang Mas Purbaya? Ya, itu Kakang Mas Purbaya. Aku dapat melihatnya dari pintu gubuk yang tidak tertutup itu. Apa yang sedang dilakukannya? Sepertinya di dalam sana ada seseorang. Kakek tua itu, guru dari Kakang Mas Purbaya dan Kak Cempaka. Akan kulihat lebih dekat lagi. Sedang apa mereka di dalam sana? Kau Purbaya. Kau berada di sini. Kapan kau datang? Belum berapa lama. Ketika saya tiba di sini, saya melihat kakek tengah berteriak-teriak kesakitan. Ya, penyakitku sembuh oleh Dewi Jambi. Tapi dampak dari obatnya yang harus disembuhkan itu masih bersarang di dalam tubuhku. Jika memang demikian, sebaiknya kakek kembali saja kepada Dewi Jampi. Biar saja. Akan kulihat sampai di mana pengaruh dari kadal api itu. Bukankah dia tidak mengganggu kesehatanku? Iya, tapi apakah yang akan terjadi jika kakek sedang menghadapi musuh? Jika kakek sedang bertarung, pengaruh kadal api itu kumat lagi. Sudahlah. Sudah. Jangan mereka-reka saja. Aku hendak beristirahat saja di tempat ini. Apa maksudmu datang kemari, Purbaya? Apa ada sesuatu yang penting? Iya, Kek. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kakek. Masalah apa itu, cucu? Masalah hubunganku dengan adik Paramita. Ada apa lagi? Bukankah ayahandamu sudah tidak ada lagi? Iya, ayahanda memang sudah tidak ada lagi. Tapi, bagaimana dengan pesan ayahanda sendiri? Apakah saya harus melaksanakannya? Saya benar-benar digelisahkan oleh hal itu, Kek. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Maksudku ibundanya. Apakah dia menegurmu? Mengingatkanmu? Atau memaksamu? Adik Paramita tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah itu. Demikian pula dengan Ibunda Ratih Pudakwangi. Lalu? Paman Raka Parumpang. Raka Parumpang? Siapa dia sesungguhnya? Apa kedudukannya dalam istanamu? Dia masih tetap menduduki jabatan lamanya. Penasihat kerajaan Karangsedana. Ayahanda yang mengangkatnya dahulu. Iya. Dia tidak mendesak saya. Tapi hanya mengingatkan sebuah pesan dari orang yang telah meninggal. Dari almarhum ayahanda. Agaknya sekarang ini semua terpulang pada diri Paramita. Jika dia memang menyukaimu dan menghendaki perjodohan itu dilaksanakan, kau tidak dapat menolaknya. Pesan itu harus kau laksanakan. Tapi jika memang Paramita sendiri yang menolakmu dan tidak menghendaki dirimu, maka kau dapat saja memutuskan tali perjodohan itu. Nah, bagaimana dengan dirimu sendiri, cucu? Bagaimana pandanganmu terhadap Paramita? Aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Aku menyayanginya. Tapi untuk mencintainya, tidak, Kek. Hatiku telah terisi oleh diri Kak Cempaka. Tanpa disadari oleh Raden Purbaya, kata-katanya itu telah memukul hancur hati Paramita yang berhasil membayanginya hingga ke pondok kakeknya. Kurang ajar kau Cempaka. Kau hendak merebut Kakang Mas Purbaya dariku. Aku harus memberinya hajaran.
Awas kau Cempaka. Sambil menahan kemarahan hatinya, perlahan-lahan Paramita meninggalkan pondok kecil di pinggir hutan itu dan kembali ke istana Karangsedana. Keesokan harinya, di pondok Ratih Pudak Wangi di istana Karangsedana. Mita, Mita, buka pintu Mita. Bangunlah Mita, hari sudah siang. Mita, bangunlah nak. Ada apa, Bu? Ada apa denganmu, Mita? Kok matamu merah? Kau menangis? Tidak, saya tidak menangis, Bu. Kemarilah, nak. Ayo. Ayo, ceritakanlah pada ibundamu apa yang telah terjadi denganmu. Duduklah. Nah, ayo, sekarang ceritakan. Apakah kau bertengkar dengan Gusti Prabu Purbaya? Tidak, Bu. Lalu? Saya tidak bertengkar. Sudahlah, saya akan membasuh diri. Kau tidak mau menceritakannya pada ibundamu, Mita? Saya tidak apa-apa, Bu. Saya akan mandi. Ada-ada saja. Semoga saja dia tidak bertengkar dengan Purbaya. Hubungannya harus berjalan dengan mulus dan baik. Jangan Tuan Putri. Mampus kau. Jangan sakiti harimau itu Tuan Putri. Berbahaya sekali. Jangan Tuan Putri. Minggir kau Dayang Talau. Minggir, atau kau yang akan kusakiti. Aku akan menjadikanmu bangkai. Mampuslah kau. Aduh, jangan lakukan itu Tuan Putri. Bukankah itu harimau pemberian Gusti Prabu Purbaya? Kau mau apa jika aku membunuh harimau ini? Kau kira aku takut dengan junjunganmu itu? Aku akan membunuh harimau ini. Celaka. Aku harus mencari Tuan Putri Pudak Wangi ibundanya sebelum harimau itu tewas ditusuk oleh bambu runcing itu. Mampus kau belang. Mita, ada apa kau? Gila, hentikan kataku. Lihat itu Mita, beberapa orang pengawal dalam berdatangan kemari, memperhatikan tikahmu yang bagai kerasukan setan. Biarkanlah, Bu. Lepaskan aku. Aku akan membunuh harimau itu. Lepaskanlah, Bu. Tenanglah, nak. Tenanglah. Ayo kita masuk, lalu ceritakan pada ibumu. Siapa yang telah menghina dirimu? Dan siapa yang telah membuat luka hatimu, nak? Mari, nak. Dayang, usir itu pengawal-pengawal yang memperhatikan kemari. Baik, Tuan Putri. Sudahlah, Mita. Tenanglah, anakku Paramita. Mari kita ke dalam. Lalu ceritakanlah pada ibundamu apa yang telah terjadi. Nah, duduk dan ceritakanlah, Mita. Bunda, siapakah sesungguhnya Kak Cempaka itu? Setan. Apa yang telah diperbuat oleh anak itu padamu? Apa yang dilakukan oleh anak hina itu? Siapakah dia sesungguhnya, Bunda? Apa yang telah dilakukan Anda sekarang padamu, Mita? masih mendengarkan Tidak, Sandiwara dia tidak Radio di melakukan channel apa-apa. Memori 80. Siapakah sebenarnya dia? Mengapa aku tidak mengenal orang tuanya? Aku tidak mengerti. Apakah benar Kak Cempaka adalah seorang dayang? Apakah benar, Bu? Aku merasa dia bukan seorang bangsawan. Tapi mengapa kini yang terjadi justru seperti ini? Dia adalah seorang dayang yang hina. Dia bukanlah seorang berdarah biru. Dan dia hanyalah seorang wanita rendahan yang mendapat karunia karena kebodohan Acikonda. Iya, aku masih mengingatnya, Bunda. Ketika aku masih kecil, dia adalah pengasuh dari Kakang Mas Purbaya yang juga kerap membantu dan mengurus diriku. Tapi mengapa sekarang dia menjadi seperti ini?
menikah dengan Kakang Landayan, salah seorang bangsawan istana. Itu semua adalah karena ulah dari Acigonda. Awas kau, Cempaka. Ada apakah, Paramita? Jika memang Cempaka telah menghinamu, biarkanlah Ibunda yang akan memberitahukan hal ini pada Paman Muraka. Tidak perlu, Bunda. Jika memang aku dihina olehnya, Bunda tidak perlu membantuku untuk membalaskan sakit hatiku ini. Aku sudah dewasa. Aku sanggup untuk membalaskan semua hinaannya. Iya, Ibu tahu. Aku, ibundamu, justru tidak bisa mendiamkannya, Mita. Gusti Prabu Purbaya harus mengetahui semua ulah dari Cempaka. Jangan, Bunda. Aku mohon, janganlah Bunda memberitahukan rasa sakit hatiku ini pada siapapun. Aku mohon, Bunda. Ya, baiklah. Baik. Tapi jika sekali lagi aku melihat ulahmu seperti tadi, Cempakalah yang kelak akan kujadikan sasaran. Paman Muraka akan kuperintahkan untuk bertindak secara berterang maupun secara tersembunyi. Terima kasih, Bunda. Awas kau, Cempaka. Aku tidak percaya bahwa kau memiliki kepandaian yang tinggi. Aku akan menghajarmu, hai wanita hina. Sementara itu di Balairung, Raden Purbaya tengah menerima laporan dari seorang utusan kerajaan Kencana Wungu. Mengapa Kencana Wungu tidak mengambil tindakan yang lebih tegas menghadapi pengacau-pengacau itu, Paman? Sejumlah tokoh sakti dari Keraton Kencana Wungu telah diutus untuk menggulung pengacau-pengacau itu. Tapi hampir seluruhnya tewas terbantai di hutan bambu Situraja. Dan satu-satunya yang berhasil lolos hanyalah hamba tuanku. Jadi, kau telah berhasil menemukan perampok-perampok liar itu. Seberapa banyakkah jumlahnya? Hingga kalian tidak berhasil menggulungnya. Saat itu, hamba menghadapi bersama dengan 7 orang kawan hamba. Sedangkan mereka hanya berjumlah beberapa belas saja. Kami masing-masing menghadapi 2 orang lawan. Tapi yang terjadi dan sangat mengejutkan kami adalah kepandaian mereka, tuanku. Kepandaian mereka? Iya, mereka memiliki kepandaian yang sukar untuk diterima dengan akal sehat kita, tuanku. Mereka mempunyai ilmu iblis dari Raja Rahwana. Hah? Ya, ilmu yang dikenal dalam dongeng lama, yaitu Rawa Rontek. Sejenak, seluruh penghuni di Balairung Karangsedana tercengang, seakan-akan mereka tidak mempercayai pendengaran mereka. Mengapa rajamu, Sakti Dewangga, tidak bertindak tegas pada pengacau-pengacau itu? Ampun, tuanku. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. 7 orang tokoh sakti dari Keraton Kencana Wungu dibantai, tuanku. Hanya hamba satu-satunya yang dibiarkan lolos. Kepandaian mereka sangatlah mengejutkan sekali, tuanku. Kepandaian mereka? Iya. Mereka memiliki kepandaian yang sukar untuk diterima dengan akal yang sehat.
Mereka memiliki kepandaian Raja Rahwana. Iya, ilmu yang dikenal dalam dongeng lama, yaitu Rawa Rontek. Apakah kau tidak mengenal siapa mereka itu sesungguhnya? Salah seorang di antara mereka, sepertinya hamba mengenalnya, Kiai. Salah seorang di antara mereka memanggilnya dengan panggilan Ki Sampar. Ki Sampar? Iya. Apakah maksudmu orang itu adalah Ki Sampar Angin? Hamba pernah melihat orang itu di kerajaan Karangsedana dahulu. Pada saat Prabu Suntana yang berkuasa. Benar. Pastilah orang itu adalah Ki Sampar Angin. Pada saat perebutan kekuasaan di Karangsedana ini, Ki Sampar melarikan diri dalam keadaan terluka. Agaknya kini ia telah menggalang kekuatan baru untuk mengacau di tanah Pasundan ini. Tapi agaknya mereka masih mempunyai pemimpin tertinggi. Pada saat Ki Sampar Angin hendak membunuh hamba, salah seorang di antara rekannya mengingatkan bahwa atas perintah pemimpin mereka, salah seorang dari rombongan harus dibebaskan, dibiarkan kembali. Baiklah, kau boleh kembali, Paman. Persoalanmu akan kami bicarakan. Dan kami akan mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Iya, terima kasih tuanku. Hamba permisi. Bagaimana, Paman? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Dia, kalau kita akan mengirim pasukan prajurit untuk menumpasnya, tidak mungkin. Pengacau-pengacau itu tidak dapat kita hadapi dengan satu pasukan prajurit. Mereka adalah kelompok dari tokoh-tokoh sakti. Kita harus mengirimkan sejumlah orang sakti ke sana. Sejumlah besar prajurit tidak ada artinya bagi mereka. Benar, Paman Sedawarna. Apalagi dari keterangan utusan Keraton Kencana Wungu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengacau itu bukanlah orang sembarangan. Iya. Kita akan mengumpulkan sejumlah orang yang tangguh untuk menghadapinya. Biarlah hamba yang akan menghadapi Sampar Angin licik itu. Hamba akan memimpin beberapa orang terbaik dari Karangsedana. Dan seandainya guru dari tuanku berkenan, tentu semuanya ini akan beres dengan mudahnya. Kakek Mamangkuraya. Iya, tapi baiklah, Paman Sedawarna. Aku akan membicarakan masalah ini dengan guruku. Jika ia bersedia membantu, tentu urusannya akan menjadi semakin mudah. Kita bertemu kembali besok siang untuk membicarakan kelanjutan dari masalah ini. Sementara itu, baru saja Raden Purbaya keluar dari Balairu, tiba-tiba terdengar jerit ketakutan dari dayang-dayang. Bagaimana bisa harimau itu terlepas dari kandangnya? Menyingkirlah kalian semua, jangan bunuh harimau itu. Menyingkir, biarkan aku yang akan melumpuhkannya. Mundurlah Gusti Prabu, biar saya yang akan melumpuhkan harimau itu. Cempaka berkelebat menerjang ke muka harimau yang besar dan ganas itu. Tanpa gentar, mengangkat kedua kaki mencakar bayangan yang menerjangnya. Sesaat, keduanya terlibat dalam satu pertarungan. Akan tetapi tidak berapa lama, Cempaka berhasil menyelesaikannya. Harimau besar itu terkapar tidak berdaya di halaman. Seketika itu juga, keheningan yang mencekam ketika pertarungan berlangsung, pecah dengan teriakan dan tepukan dari prajurit dan dayang-dayang yang menyaksikan kehebatan Cempaka. Putri Cempaka, hidup! Putri hebat sekali! Hebat sekali! Apa hebatnya? Hanya mengalahkan seekor harimau bodoh. Aku pun dapat melakukannya. Paramita, mengapa kau lepaskan totokan pada harimau itu? Aku hanya ingin membuktikan bahwa mengalahkan seekor harimau bodoh seperti ini tidaklah perlu dikagumi seperti itu. Mita, janganlah bertindak bodoh. Ada apa, Kakang Mas? Apakah jika aku yang ingin melakukan, selalu Kakang halang-halangi? Tapi Kak Cempaka melakukannya tadi tanpa Kakang Mas halang-halangi. Ingat, aku bukan anak kecil lagi. Aku sanggup untuk mengalahkan harimau itu. Minggir, buat pagar betis. Jangan biarkan harimau itu meninggalkan halaman ini. Sombongnya kau. Tidak perlu
perlu dijaga. Aku dapat menjaga diriku dan juga menjaga keliaran harimau besar itu di dalam istana ini. Lumpuhkan harimau itu, Kak Cempaka. Tidak. Tidak boleh seorang pun yang melumpuhkan harimau itu kecuali aku. Mundur, kau perempuan hina. Hei, apa yang kau bilang, Paramita? Ayo, kau jagalah seranganku ini, Belang. Ya, hap, hai. Paramita tidak menghiraukan bentakan dari Prabu Purbaya. Ia melompat, menerjang, dan kemudian sudah terlibat tarung dengan harimau belang yang besar itu. Mampus kau harimau bodoh, harimau tolol. Hap, ya, hap. Bagaikan kerasukan setan, Paramita terus menghujani harimau belang itu dengan pukulan-pukulan yang cukup keras. Dan ketika harimau telah limbung tak berdaya, Paramita masih saja menghujani dengan pukulan-pukulannya. Cukup, Paramita. Hup. Hup. Lepaskan tanganku ini. Biar aku akan tunjukkan bahwa aku bahkan dapat membunuh harimau itu. Lepaskan tanganku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu, adik Paramita? Mengapa kau jadi bersikap seperti ini? Begitu telengas terhadap hewan yang tidak bersalah apa-apa. Paman Calung, lepaskan harimau itu kembali di hutan. Baik, tuanku. Ayo, lepaskan. Lepaskan ibu harimau. Mari, antar kau kembali, adik Paramita. Tidak. Tidak perlu Kakang Mas mengantar aku. Aku bisa kembali sendiri. Ayo, hati-hati. Harimau itu masih punya kekuatan. Ayo, Bawa dulu kerangkanya. Beberapa orang prajurit pengawal dalam istana Karangsedana mulai disibuki dengan pekerjaannya, mendorong masuk si belang ke dalam kerangkengnya. Sementara itu Cempaka yang berdiri tak jauh dari tempat itu, memandangi mereka dengan pandangan yang kosong. Raden Purbaya yang menyadari sebab musabab dari sikap Cempaka, segera saja mendekati dan menghiburnya. Maafkan anak itu, Kak Cempaka. Paramita masih terlalu muda. Tentu ia masih belum dapat mengontrol sikap dan kata-katanya. Entah apakah yang tengah terjadi pada dirinya. Entah apa kesalahanku, sehingga ia kelihatan begitu membenciku. Tidak, kukira tidak, Kak. Sikapnya tadi hanyalah merupakan sikap seorang anak yang belum memiliki pegangan hidup. Biarlah, nanti akan kutanyakan padanya. Kenapa dia bersikap seperti itu padamu? Tidak perlu. Maaf, saya akan beristirahat, adik Purbaya. Hingga sore hari, Cempaka masih saja dirasuki oleh kegelisahan dengan sikap Paramita. Untuk itu, dia segera berkuda meninggalkan istana Karangsedana. Aku akan mencari udara segar di pinggir sungai. Sepertinya ada seekor kuda yang tengah mengikuti perjalananku. Biarlah, akan kulihat apa maunya orang itu. Hiya, hiya, hiya! Sementara itu di istana Karangsedana. Haruskah urusan ini kubebankan pada kakek Mamangkuraya yang saat ini tengah beristirahat, yang usia sudah sangat tua, dan lagi pengaruh dari kadal api yang diberikan oleh Dewi Jampi belum lagi dilenyapkan. Jika sampai kumat rasa panas dan sakit ketika sedang bertarung dengan lawan saktinya, akan sangat berbahaya sekali. Sebaiknya aku saja yang pergi ke sana. Ya, aku akan mengajak kakak Cempaka. Aku akan pamit pada Paman Sedawarna. Biar paman saja yang telah memberitahukan perihal kepergianku pada para penghuni istana. Aku akan membawa bekal secukupnya. Dan sore ini juga aku akan menyelidiki hutan bambu Situraja. Kemana kakak Cempaka? Mengapa tidak juga kutemui? Hampir seluruh penghuni istana ini sudah kutanyakan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ya, masuklah. Salam hormat Tuanku Purbaya.
Ada apa kau mencariku, Paman Calung? Tuanku, Amba mendapatkan berita tentang Tuan Putri Cempaka. Di mana dia sekarang? Katakanlah, Paman. Seorang prajurit penjaga gerbang istana melihatnya meninggalkan istana ini, Tuanku. Dan kemudian hamba menanyakan pada prajurit penjaga gerbang kota raja. Dan ternyata benar dugaan hamba. Tuan Putri Cempaka meninggalkan kota raja beberapa saat yang lalu dari gerbang timur kota raja, Tuanku. Baiklah, Paman. Terima kasih atas pemberitahuan. Kini, kau boleh kembali. Hamba pamit, Tuanku. Aku akan mencari Paman Sedawarna. Setelah itu, aku akan mencari Kak Cempaka dan langsung meninggalkan Karang Sedana. Orang itu masih saja mengikutiku. Biar, kutunggu saja di sini. Akan kulihat apa maunya. Orang itu berhenti pula. Apa maunya? Hei, Kisanak! Datanglah kemari jika memang kau perlu denganku. Janganlah bersembunyi saja, seperti tikus selokan yang kotor. Rupanya kau adalah seorang pengecut yang bermaksud buruk dan tengah menunggu kelengahanku. Keluarlah, pengecut! Setan kau! Bagus. Rupanya kau bukan seorang pengecut seperti yang kuduga. Kau adik Paramita. Mau apa kau mengikutiku? Aku datang untuk membuktikan padamu bahwa aku bukanlah seekor tikus kotor yang pengecut. Apa yang kau kehendaki dariku, adik Paramita? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Aku hanya ingin membuktikan untuk diriku sendiri dan juga untuk orang-orang lain bahwa kepandaianku saat ini tidaklah kalah olehmu, Cempaka, adik Paramita. Mengapa kau jadi seperti ini terhadapku? Cabutlah pedangmu, kita akan bertarung. Tidak, aku tidak bersedia melayani kehendakmu yang aneh ini. Baik, jika kau tidak mau melayaniku, jangan salahkan jika kau kembali dengan bersimbah darah di tubuhmu. Sekali lagi ku minta, adik Paramita, jangan lakukan perbuatan bodoh ini. Bagus, akan kita lihat siapa sesungguhnya yang bodoh, aku ataukah dirimu. Hai, ya, hai, hai, ya, ya, ya. Hentikan, Paramita. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar padamu. Hentikan. Ayo, buktikanlah kepadaku bahwa kau memang seorang yang berilmu tinggi, jauh lebih hebat dari diriku. Baiklah, kau terlalu memaksa diriku, adik Paramita. Cempaka akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Pedangnya pun diputar mengurung Paramita. Berbagai bagian tubuh dari Paramita diancam oleh sinar pedang Cempaka. Untuk beberapa saat, Paramita tak dapat berbuat banyak. Dan akhirnya Cempaka yang tak dapat menahan diri lagi berhasil melempar tubuh Paramita dengan pukulan tangan kirinya yang menerpa pundak Paramita. Maafkan aku, adik Paramita. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak perlu meminta maaf padaku, perempuan hina. Perempuan tidak tahu malu. Mengapa kau berkata seperti itu, Paramita? Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Untuk apa kau selalu berdekatan dengan Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas Purbaya adalah milikku. Aku telah ditunangkan secara sah. Lalu siapakah dirimu itu, Cempaka? Tidakkah kau menyadari bahwa kau adalah seorang janda? Suamimu baru saja tewas secara menyedihkan. Kini kau sudah mendekati Kakang Mas Purbaya yang telah dijodohkan padaku. Janda tidak tahu malu. Kau menuduhku sekeji itu, Paramita. Apalagi yang ingin kau katakan? Apakah kau tidak menyadari siapa sesungguhnya dirimu? Seorang bangsawan berdarah birukah engkau? Seorang putri saudagarkah engkau? Tidak tahu malu. Seorang budak rendah. Seorang hamba ingin merebut hati seorang raja. Janda hina tidak tahu malu. Cukup, Paramita. Hentikan kata-katamu itu. Aku tahu. Gusti Prabu Purbaya adalah jodohmu. Aku menyadari semua itu. Ambillah Kakang Masmu itu. Ambillah. Biarlah aku tinggalkan saja Karang Sedana, agar kau lebih leluasa bersama-sama dengannya. Paramita masih saja terpekur. Ia memandang jauh ke arah mana Cempaka pergi. Ia diam mematung hingga hari yang semula senja menjadi gulita oleh hadirnya sang dewa malam. Dan beberapa saat kemudian,
lakukan? Setelah menyarungkan kembali pedangnya, Paramita berjalan gontai menuju kota Raja Karangsedana. Kudanya dibiarkan berjalan sesuka hatinya. Gadis cilik yang baru berangkat remaja itu tidak lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia membiarkan kudanya melangkah perlahan menuju gerbang timur kota Raja Karangsedana. Dan Paramita tetap tidak menyadari keadaan dirinya ketika seekor kuda dari arah depannya berderap menuju ke arah dirinya. Kau berada di sini, adik Paramita? Kakang Mas Purbaya. Hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa pakaianmu kotor seperti itu? Aku... Kau habis bertempur? Kakang Mas Purbaya, bolehkah aku bertanya sedikit padamu, Kakang? Tentu saja boleh. Ada apakah, adik Paramita? Bagaimana pandangan Kakang Mas terhadap diriku? Apa maksudmu, adik Paramita? Maksudku, apakah Kakang Mas tidak menyukai diriku? Kakang Mas tidak tertarik pada diriku? Kau ini bicara apa, adik Paramita? Bukankah boleh saya bertanya demikian, Kakang Mas Purbaya? Saya ingin mengingatkan Kakang Mas Purbaya dengan ikatan perjodohan kita. Aku... Kakang Mas tidak menyukai diriku? Tentu saja aku menyukai dirimu, adik Paramita. Sudahlah, sebaiknya kau kembali saja ke Karangsedana. Mengapa Kakang Mas tidak menjawabnya secara tegas? Saya tahu Kakang Mas Purbaya tidak menyukai diriku. Kakang Mas tidak tertarik padaku. Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka daripada diriku. Paramita, bukankah begitu? Akui saja bahwa Kakang Mas lebih menyukai budak rendah itu. Kakang Mas lebih menyukai janda yang jauh lebih tua dari Kakang. Paramita. Ini tamparan. Inilah merupakan bukti bahwa Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka dibandingkan dengan diriku. Maafkan aku, adik Paramita. Kau terlalu jahat sekali. Kau terlalu merendahkan Kak Cempaka. Dia adalah seorang wanita yang baik. Jangan berkata sekeji padanya. Apakah kau telah berjumpa dan bertengkar dengannya? Iya, aku telah bertengkar dengannya. Memang benar, aku sudah menyadari. Kakang Mas lebih menyukainya. Kakang Mas kerap membela Kak Cempaka. Kakang Mas lebih memandang tinggi Kak Cempaka daripadaku. Di mana dia sekarang? Carilah sendiri. Dia berkata akan meninggalkan Karangsedana. Mungkin dia pergi ke barat, ke timur, ke selatan, atau ke utara. Aku tidak menggubrisnya, tidak mengurusinya. Kemanakah perginya Kak Cempaka? Aku akan mencoba mencari ke pondok kakek Mamangkuraya. Tapi aku akan berusaha menyembunyikan masalah ini padanya. Juga masalah kemelut di Kencana Wungu. Bukankah itu kereta ibunda? Hei, mau kemana kereta itu pergi? Apakah ibundaku berada di dalamnya? Oh iya, kukira pasti ada di dalamnya. Paman Domas yang membawa kereta itu. Dia adalah satu-satunya kusir kepercayaan ibundaku. Aneh sekali, membuat aku jadi penasaran. Biarlah, akan kucoba ikuti diam-diam kemana perginya. Bukankah itu tempat peristirahatan Paman Raka Parumpang? Mau apakah ibundaku malam-malam pergi ke tempat Paman Raka Parumpang? Akan kucoba intai dari dekat. Kau tunggulah di sini, kuda baik. Jangan berisik ya. Aku akan pergi sebentar. Hup. Lama sekali aku menunggumu, Dinda Ratih Budakwangi. Ayo, masuk. Aku sudah menyiapkan makanan dari istana sejak sore tadi. Ayo, marilah Dinda. Ceritakan dulu, Kanda. Apa yang sebenarnya kau rahasiakan padaku? Biarlah nanti saja kita bersenang-senang, agar tidak ada lagi hal yang mengganjal dalam pikiranku, Kanda. Oh, iya. Baiklah. Semuanya kini menjadi jelas, Dinda. Dan aku sudah merencanakan untuk mempercepat menjatuhkan bocah cilik itu. Ceritakanlah secara runtun, Kanda.
Apa sesungguhnya rencanamu? Aku mendengar dari beberapa orangku tentang adanya sekelompok pengacau yang berjumlah cukup besar, yang terdiri dari tokoh-tokoh sakti. Dan semua menjadi semakin jelas ketika utusan dari Kencana Wungu datang pagi tadi, Dinda. Kencana Wungu? Apa hubungannya dengan rencana kita, Kanda Parumpang? Kelompok pengacau itu ternyata dipimpin oleh salah seorang dari kawan lama kita, yaitu Ki Sampar Angin. Bahkan aku mendengar bahwa masih ada lagi tokoh yang jauh lebih sakti dari Ki Sampar Angin, yang merupakan pimpinan mereka. Lalu, apakah Kanda bermaksud hendak memakai tangan mereka untuk merebut kekuasaan di Karangsendana? Benar. Jika memang dapat, bukan lebih baik jika anak itu kita musnahkan lebih cepat? Ya, benar Kanda Parumpang. Dendam yang sudah terlampau lama kusimpan ini, rasanya sudah saatnya untuk terbalaskan. Aku akan berangkat besok pagi, Dinda. Aku akan mencari Ki Sampar Angin di hutan bambu Situraja. Kanda, jangan Kanda. Bukankah Kanda katakan kita akan bersantap dahulu? Lepaskan aku, Kanda. Iya, aku memang akan bersantap dulu. Ayolah, Dinda. Memalukan. Benar-benar memalukan. Benar-benar tidak kusangka Ibunda akan serendah itu sikapnya. Marilah kita tinggalkan saja tempat ini, kudaku yang baik. Hop. Sambil menahan isak dan kegeraman hatinya, Paramita terus memacu kudanya tanpa mempedulikan arah lagi. Dan ketika malam menjadi semakin larut, gadis yang tengah berangkat remaja itu tak dapat lagi menahan rasa capek dan lelah. Segera saja ia turun dari kudanya dan kemudian merebahkan dirinya di rerumputan hingga pagi menjelang. Benar-benar tidak tahu malu. Mengapakah Ibunda demikian membenci Kakang Mas Purbaya? Sehingga Ibunda merencanakan tindakan yang sekeji itu. Dan sikap Ibunda begitu rendahnya kah? Pantas saja Ibunda selalu bersikap akrab dengan Paman Raka Parumpang. Ternyata mereka berdua sedang merencanakan suatu tindakan yang keji. Apakah sesungguhnya kesalahan Kakang Mas Purbaya? Aku tidak akan kembali ke Karangsedana. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan Ibunda, juga dengan Kakang Mas Purbaya. Tidak ada lagi yang dapat kugantungkan harapanku di sana. Ada apakah kudaku? Mengapa kau kelihatan demikian gelisah? Apakah ada sesuatu di sana? Baiklah, akan kulihat. Tenanglah kudaku. Biar aku yang akan mencari dan mengusir bahaya itu dari tempat ini. Aku mendengar suara mencurigakan di atas pohon di sebelahku. Iya, juga di beberapa pohon lainnya. Biarlah, akan lihat saja apa yang akan dibuat mereka. Sudahlah, jangan gelisah kudaku sayang. Aku sudah tahu mereka bersembunyi di atas pohon. Biarkan saja. Memang monyet-monyet tempatnya di atas pohon. Setan! Ya! Hai! Ya! Mengapa kau mengintaiku, sobat? Setan kau gadis cilik. Patahkan lehermu. Kau mau mematahkan leherku? Lucu sekali. Pinggangmu sendiri saat ini mungkin sudah patah. Bagaimana bisa kau hendak mematahkan leherku? Kau kira aku sendirian? Aku tahu kau bersama dengan beberapa orang kawan. Mengapa tidak segera saja kau suruh turun mereka? Oh, kawan-kawan! Turun! Ya! Segera
Setelah terdengar teriakan itu, beberapa sosok tubuh berkelebat turun dari atas pepohonan. Dan di tangan mereka kini tergenggam segulung tali yang pada ujungnya terdapat pisau bercakap dua, yang merupakan juga sebagai pengait. Dan kini, pisau yang terikat dengan tali yang tergulung panjang itu tengah diputar-putar oleh 6 orang laki-laki bertampang seram yang kini mengelilingi Paramita. Kakang Bongkas, bangkitlah segera. Mari kita bersama-sama merancas tubuh anak kelinci ini. Ayo, sebentar, Adi Jangkung. Aku belum dapat bangkit. Ayo. Iya. Kau kira kau akan dapat menjatuhkan aku, anak manis? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dadali Bongkas tidak akan dapat dikalahkan dengan begitu saja oleh gadis sepertimu. Orang itu secara tiba-tiba kembali sehat. Dia tidak lagi meregang kesakitan seperti tadi. Jangan menjadi gugup dan cemas, gadis manis. Kami ini tidaklah seganas seperti yang kau takuti. Setan! Apa yang kau tertawakan, bocah? Ya tentu saja dirimu itu, Paman. Awas! Jangan membuat aku merubah niat dan sikapku, bocah. Kau itu lucu sekali, Paman. Tadi meregang kesakitan dan sangat mengasihkan. Tapi sekarang berkacak pinggang, petantang petenteng, mengangkat dada gagah agar nampak seperti seekor dadali. Memang, aku adalah Dadali Bongkas. Iya, tapi kau tidak nampak seperti itu. Lucu sekali. Kau justru lebih mirip seekor kalkun yang bodoh. Setan bolan. Kau menghina aku, Dadali Bongkas. Lalu, jika semua kata-kataku itu kau anggap sebagai satu penghinaan, apa yang akan kau perbuat terhadap diriku? Aku akan membuatmu melolong meminta ampun padaku. Aku akan merobek pakaianmu itu, menanggalkan seluruh pakaianmu itu tanpa kecuali. Aku akan mempertontonkan tubuhmu itu pada seluruh anak buahku. Baru setelah itu... Setan! Aku tadi tidak menyangka sama sekali dengan kehebatanmu. Hingga aku jadi kecolongan. Kau justru yang akan kubuat menyesal dan melolong minta ampun laki-laki busuk. Ya! Yang memiliki kepandaian hebat. Mau lari kemana kau setan busuk? Aku tidak lari, anak manis. Ayo, anak-anak, serang dan tangkap anak itu. Baiklah. Dan jangan lukai tubuhnya. Hati-hatilah. Berbahaya sekali. 6 orang yang bersenjata tali dan pisau pada ujungnya. Sukar untuk menghadapi sekaligus. Lemparkanlah pedangmu itu, anak manis. Menyembah dan bukalah pakaianmu itu. Mungkin penghinaanmu itu dapat mengobati rasa sakit hatiku ini. Ayo, kepung. Dan ingat, jangan lukai mereka. Ya. Bagus. Adi Jangkung, hentak dan lepaskan anak panah itu. Awas, jangan sampai lepas tali di tanganmu itu, Adi Jangkung. Ya, aku tidak akan dapat dipercaya oleh bocah ini gagal. Ya. Mari ku bantu Adi Jangkung agar lekas selesai. Ayo, kepung. Ya, kepung terus dan tangkap hidup-hidup. Ayo, kepung. Lepaskan senjata kalian masing-masing. Ayo semua, goblok. Ya. Baik, kakak. Bagaikan hendak berlomba-lomba, 6 orang begal yang bertampang seram itu menyerbu Putri Paramita yang kini tidak bersenjata lagi.
Beberapa saat, Putri Paramita terdesak. Pukulan-pukulan 6 orang lawannya secara berganti-ganti dengan deras menghujaninya. Sampai akhirnya gadis itu tidak sanggup lagi bertahan. Beberapa buah pukulan keras menerpa tubuhnya. Bagus, Adi Jangkung. Kau pasti akan menerima bagian dariku. Aku akan memberikan hadiah untuk semua ini. Aku tidak perlu hadiah macam-macam, Kakang. Tidak, aku hanya ingin anak kelinci itu jika memang Kakang sudah tidak memerlukannya lagi. Jangan khawatir, Adi Jangkung. Jangan khawatir. Aku akan ingat kepadamu. Ya. Aku akan memberikan anak itu padamu. Ya. Segera setelah aku tidak memerlukannya. Ya. Yang terlentang di situ, anak manis. Apakah kau sudah tidak mampu untuk bergerak lagi? Ayo, kemarilah. Marilah ku bantu untuk melepas pakaianmu seperti janjiku tadi. Setan! Ayolah. Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Menjauhlah manusia kotor! Aku jijik melihatmu! Aku jijik denganmu! Kau jijik denganku? Jika begitu, bagaimana jika kau tutup mata saja? Minggir! Tutup saja. Minggir! Menjauh dariku! Pergi manusia kotor! Kakang! Kakang berbahaya! Kau berteriak hendak memanggil kakangmu, Panggillah saja kakangmu itu. Ayo, panggillah. Kakang Mas Purbaya! Tolong aku! Kakang Mas Purbaya! Kakang Mas Purbaya! Lepaskan aku! Hampir bersamaan dengan pingsannya Putri Paramita, sebuah bayangan hitam melesat menubruk ke arah kerumunan begal-begal liar itu. Dan beberapa kejap saja, tubuh ke-6 begal itu bersama dengan dadali bongkas terpental dan kemudian jatuh terkapar tidak sadarkan diri. Dan beberapa bayangan itu kemudian berkelebat membawa pergi tubuh Paramita yang telah tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian di pinggiran hutan kecil itu, di sebuah tempat lain yang tersembunyi. Bagaimana? Apakah di antara kalian tidak ada yang tahu kemana Kakang Amista pergi? Aku tidak tahu, Kakang Samparangin. Dia pergi begitu saja setelah memberikan isi pada beberapa orang-orang. Ki Cengkarpawon, apakah kau juga menerima limpahan ilmu itu? Kukira aku tidak perlu, Kakang. Tidak ada artinya. Kekuatan sementara itu padaku. Aku merasa cukup kepandaianku ini untuk mengangkat dada dan juga harga diriku di bawah Kakang Amista dan juga Kakang Samparangin. Biarlah anak-anakku saja yang menerima isi dari Kakang Amista. Benar, Adi Cengkarpawon. Dengan isi yang dimiliki oleh anak-anak kita, cukup untuk membuat gentar prajurit Kencana Wungu. Iya. Nah, itu lihat, Adi Cengkarpawon. Kakang Amista telah tiba. Oh, iya. Selamat datang, Kakang Amista. Selamat adik-adikku. Apakah sudah lama kalian menunggu kedatanganku? Belum berapa lama, Kakang. Entah dari mana saja, Kakang. Aku baru saja berkeliling meronda hingga ke pinggiran hutan ini. Ya, melihat kesiagaan orang-orang kita. Bagaimana, Kakang? Apakah ada orang-orangku yang mengecewakan Kakang? Katakan saja pada pos mana. Aku akan segera dan akan menghukumnya, Kakang. Tidak, Adi Cengkarpawon. Semua anak buahmu maupun anak buah Adi Samparangin bertugas dengan sebaik-baiknya. Entah bagaimana dengan kesiapan sikap dan mental keprajuritan mereka semua, Adi Samparangin. Apakah mungkin mereka dapat dibentuk ke arah itu? Hamba yakin mereka masih dapat dibentuk menjadi seorang prajurit dalam arti yang sesungguhnya.
Bagus. Jika begitu, gerakan itu akan dapat segera. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kali Kakang mempercepat rencana itu. Mereka sudah siap seluruhnya untuk berjuang menerjang Kencana Wungu. Tidak. Kita tidak perlu mengorbankan banyak nyawa dalam gerakan pertama ini. Biarkanlah aku bertindak sendiri. Kau berdua boleh membantuku. Maksud Kakang Amista? Ya, aku tidak akan mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menumbuk prajurit Kencana Wungu. Tapi bukankah Kakang dapat mengisi seluruh orang-orang kita sebelum berangkat? Dan pasukan kita tidak akan terkalahkan, Kakang. Aku tidak ingin mengorbankan nyawa sekalipun itu prajurit Kencana Wungu. Aku memerlukan tenaga mereka untuk keperluan kelanjutan cita-citaku. Dan lagi, kekuatan rawa rontek yang kuberikan pada orang-orang kalian hanya bersifat sementara. Dan kekuatan yang ada pada mereka itu tidak akan dapat menahan tumbukan pukulan yang meremukkan isi dada. Aku tidak ingin mengorbankan seorang pun dari mereka. Aku akan mencoba menaklukkan Kencana Wungu dengan caraku sendiri. Besok malam, kalian boleh ikut denganku. Kami siap, Kakang. Ampun, Ki Guru Amista. Kami berhasil menangkap beberapa orang yang memasuki hutan kita ini. Kenapa kau bawa berita itu pada kami? Apakah kau tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan itu? Bunuh saja mereka jika perlu. Tapi mereka adalah orang-orang dari Istana Karangsedana. Karangsedana? Siapakah mereka? Mereka ingin bertemu dengan Kakang Sampar Angin dan juga Ki Guru Amista. Siapa mereka? Bawa kemari cepat. Aku ingin melihat siapa mereka yang berani datang menyatroni tempatku ini. Bawa cepat. Baik, Guru. Apakah mereka adalah Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan gurunya Mamang Kuraya? Tidak mungkin, Kakang Amista. Jika kedua anak itu bersama dengan gurunya, tidak mungkin orang-orang kita berhasil menangkapnya. Justru aku menduga itu adalah siasat mereka. Mereka hendak mencari kita dan berpura-pura menyerah. Bersiaplah kau Sampar Angin, Jengkar Pawon. Baik, Kakang. Itu Tuan Raka Parumpang, pejabat Istana Karangsedana, yang kini mengabdi pada Purbaya. Selamat bertemu kembali, Ki Sampar Angin. Mau apakah engkau kemari? Dan Tuan Amista, terimalah salam hormat saya. Saya benar-benar tidak menduga bahwa kita akan berkumpul bersama-sama lagi, Tuan. Iya, kau benar, Raka Parumpang. Aku ingat kau adalah abdi dari Prabu Suntana. Tapi sekarang kau berkhianat, mengabdi pada Aji Konda, dan kini pada putranya Purbaya. Jangan salah menduga, Tuan Amista. Ki Sampar Angin. Aku masih tetap seperti dahulu. Berseteru dengan Aji Konda dan turunannya. Apa maksudmu? Kita saat ini bukan lagi sahabat. Siapa bilang? Aku tetap sahabat kalian. Aku tahu kalian tentu mempunyai rencana dendam pada Karangsedana. Untuk itu kita sebaiknya bekerja sama. Aku akan membantu kalian dari dalam. Aku akan memberikan keterangan-keterangan tentang kekuatan yang kalian perlukan. Dan juga jika perlu, aku akan membereskan Purbaya dengan caraku. Kau mampu? Dengan caraku, aku dapat melakukannya. Di Karangsedana aku kini bekerja sama dengan Tuan Putri Budakwangi. Tuan Putri Budakwangi? Iya, Ratih Budakwangi. Beliau akan mengawinkan putrinya dengan Prabu Purbaya. Dan dengan bantuan anaknya yang kelak menjadi pendampingnya,
bukankah apapun dapat dilakukan? Kau jangan bicara terlampau besar dahulu, Tuan Raka Parumpang. Siapakah orang ini, Kakang Samparangin? Apakah dia lawan atau kawan? Aku tidak bisa mempercayai orang itu, Adi Cengkar Pawon. Jika begitu, apa lagi yang akan kita tunggu, Kakang? Habisi saja. Tunggu dulu, Adi Cengkar Pawon, Adi Sampar Angin. Biarkanlah dia berbicara terus. Aku mempercayainya. Kita dapat menerima uluran bantuannya. Dan kita memang membutuhkannya untuk menggulingkan Karang Sedana. Terima kasih, Tuan Amista. Aku mengerti, Tuan Amista dan juga kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang bijaksana. Percayalah, kalian tidak akan salah memilih rekan untuk perjuangan kalian. Katakanlah, bagaimanakah saat ini situasi di Karang Sedana? Prabu Purbaya meninggalkan istana. Dan kekuasaan kini diserahkan pada Kiai Sedawarna. Meninggalkan istana? Tunggu dulu. Mau kemanakah dia pergi? Membantu Kencana Wungu dari pengacau-pengacau liar di sekitar hutan bambu Situraja. Jadi Purbaya telah turun tangan. Biarlah, aku akan menunggunya di sini. Aku akan memberikan pelajaran padanya. Akan kucoba rawa rontekku yang kini telah kukuasai. Apakah anak itu pergi seorang diri atau dengan Cempaka? Atau dengan gurunya? Untuk itu kami tidak jelas. Tapi aku kira ia pergi bersama dengan gurunya. Lalu Cempaka? Kenapa dengan anak itu, Tuan Amista? Apakah ia juga menghilang dari istana? Pergi bersama-sama dengan Purbaya? Aku kira Cempaka tidak bersamanya. Tetapi jika Tuan Amista ingin kepastian, aku akan memberikan kabar dalam 1 atau 2 hari ini. Dan tentu saja itu jika belum tiba di sini. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Jika nanti kau tidak menemukan aku atau Adi Sampar Angin maupun Adi Cengkar Pawon, kau dapat menyampaikan berita itu pada orang-orang yang kutempatkan di sini. Baik, Tuan Amista. Jika tuanku berhasil menggulingkan Purbaya dan keturunan Prabu Suntana naik kembali, tentu apapun akan dilakukan oleh mereka sebagai balas budi. Nah, hamba permisi. Mereka akan menjadi sekutu kita yang baik, Adi Cengkar Pawon, Adi Sampar Angin. Aku pergi dulu. Kita bertemu lagi malam nanti, membicarakan persiapan untuk gerakan kita besok. Kau sudah sadar, anak manis? Siapakah engkau ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Aku melihatmu sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang liar. Aku segera menolongmu dan membawamu ke tempat ini. Saat ini kau berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi Tuhan telah menolongku. Benar, anak manis. Siapakah engkau ini? Aku sepertinya mengenal engkau. Hei, bukankah engkau kakek Amista? Siapa engkau, anak manis? Mengapa kau mengenalku dan memanggilku dengan sebutan kakek Amista? Tentu saja, Kek. Tentu saja kakek tidak mengenalku lagi. Kakek sudah tua, sudah pikun. Coba ingat-ingatlah aku ini. Ayo, apakah kakek masih mempunyai ingatan atau tidak? Ayo, kakek pikun atau tidak? Pikun atau tidak? Ayo. Oh, rupanya engkau. Engkau anak nakal itu ya. Bukankah engkau Paramita? Benar, Kek. Aku Paramita. Kemana saja kakek selama ini? Aku mengembara, Mita. Mengembara mencari ilmu kepandaian untuk menuntut balas atas kematian ayahandamu. Iya, menuntut balas atas kematian ayahandamu. Kematian ayahandaku?
Oh, bagaimanakah itu terjadinya? Apakah kakek mengetahuinya? Apakah kau tidak mengerti tentang kematian ayahandamu? Apakah ibundamu tidak menceritakannya? Apakah kematian ayahandaku ada hubungannya dengan Kakang Mas Purbaya? Ada hubungannya dengan rencana pembalasan dendam yang tengah direncanakan ibundaku pada Kakang Mas Purbaya? Oh, jika begitu, mengapa ibunda menjodohkan aku? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Mengapa kau jadi 80. begitu dalam termenung? Apa yang sesungguhnya tengah kau pikirkan? Kakek, ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi dengan ayahandaku. Bagaimanakah cara kematian ayahandaku? Sebaiknya kau belajarlah dahulu lebih jauh lagi. Kelak kau akan dapat membalaskan dendam kematian ayahandamu itu. Tapi, apakah kakek tidak mau menceritakan sedikit saja tentang kematian ayahandaku itu? Aku akan menceritakannya pada suatu saat nanti. Percayalah padaku, Meta. Dari manakah selama ini kau mendapatkan kepandaianmu itu? Aku mengambil dan mendapatkan dari paman-paman yang menjadi tokoh pengawal di Karangsedana. Dan yang paling banyak memberikan kepandaian adalah kakek Sedawarna. Iya. Bagus. Sekarang kau pulihkan kembali kepandaianmu. Bersemedilah. Kemudian carilah aku di halaman. Baik, Kek. Aku akan segera memulihkan kekuatanku. Hop! Hop! Anak baik. Aku akan mempergunakan bakat baik dari anak ini untuk keperluan perjuanganku. Ya, aku akan mencobanya. Sekarang lihatlah. Setelah ramuanku kalian minum, inilah yang harus kalian lakukan. Tekanlah sekuat dan semampu kalian. Tekan tepat pada titik yang tepat di tengah-tengah antara kedua mata kalian. Di tengah-tengah tepat seperti ini. Lakukanlah dan beberapa saat lagi kalian akan dapat merasakan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tekan sekuat kalian. Tekan terus. Bagus. Cukup. Sekarang aku akan bersemedi. Nanti kalian datanglah ke bawah tanganku ini. Apabila tanganku ini telah mengeluarkan asap hitam yang tipis, sentuhlah kepala kalian pada tanganku ini. Lakukan cepat. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk itu. Ingat, hanya sekedar sentuhan. Sekejap pun cukup. Bersiaplah. Lakukan setelah telapak tanganku mengeluarkan asap hitam yang tipis. Resi Amista kemudian berdiri tegak. Kedua tangannya diacungkan ke muka, akan tetapi kedua belah telapak tangannya ditumbuk menjadi satu. Beberapa saat, sang resi berkomat kamit dan akhirnya... Kakang, lihat itu. Asap hitam mulai nampak keluar dari telapak tangannya Ki Guru. Ya, berarti sekaranglah saatnya. Aku jadi berdebar-debar, Kang. Bodoh. Mengecut. Biar aku yang melakukannya dahulu. Kalian ikutilah aku. Kemudian dengan hati penuh was-was, satu persatu mereka mendekati Resi Amista yang mereka panggil dengan sebutan Ki Guru. Mereka mendekat dan kemudian menyentuhkan kepala mereka pada telapak tangan sang resi yang menghadap ke bawah. Dan setelah selesai seluruhnya... Apakah semuanya sudah melakukan? Sudah, Ki Guru, sudah. Bagus. Sekarang lakukanlah sendiri pembuktiannya. Putuskan lengan kalian. Kenapa kalian saling pandang dan bengong seperti itu? Putuskan lengan kalian. Dan itu yang harus dilakukan untuk menambah keyakinan diri kalian. Bagaimana? Kalian tidak mendengar perintahku. Iya, Ki Guru. Tapi apakah tidak dapat kami mencobanya dahulu dengan luka kecil atau... Tidak. Aku tidak mau perintahku kalian abaikan. Lakukan. Putuskan lengan kalian. Engkau, laksanakan dahulu. Baik, Ki Guru.
Mengapa kau bengong dan melamun seperti itu? Iya, saya akan melakukannya, Ki Guru. Basahi lenganmu yang lain dengan ludahmu dan gosokkan pada luka itu. Baik. Segera setelah laki-laki tinggi besar itu menggosokkan ludahnya pada luka itu, darahnya pun berhenti mengalir. Dan bagaikan mendapat tarikan, lengan yang terputus dan tergeletak di tanah itu melayang dan menempel lekat pada tempatnya. Dan bagaikan ditelan bumi, darah yang berceceran itu lenyap seketika, juga darah yang membasahi baju dan tubuh laki-laki besar itu. Tepukan ramai seketika membahana di sekitar hutan kecil itu, dan tanpa disadari oleh kelompok laki-laki yang berkerumun itu, seorang gadis manis berhasil menyelinap menyaksikan semua kejadian akhir di halaman itu, yang akhirnya dilanjutkan dengan rekan mereka yang lain. Kek, apakah yang sedang mereka lakukan itu? Kau sudah selesai memulihkan kekuatan, Bomita. Kek, lihatlah itu mereka. Sudahlah. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Tugasku telah selesai hari ini. Mari kita bermain-main. Tapi mereka itu... Biarlah, mereka akan sanggup menyelesaikan sendiri seperti yang kau lihat pertama tadi. Apakah kau tidak tertarik dengan apa yang kau lihat itu, Mita? Ilmu kepandaian tinggikah itu, Kek? Jika itu adalah ilmu kepandaian yang tinggi, tentu saja aku mau mempelajarinya. Akhirnya aku bertemu dengan seorang murid yang benar-benar memenuhi persyaratan sempurna. Ayo, ikutlah aku. Resi Amista segera saja menyentak tangan Paramita, dan sesaat saja keduanya menghilang lenyap di tengah kegelapan hutan bambu Situraja. Sementara itu pada hari berikutnya di hutan bambu Situraja. Kemanakah aku harus pergi lebih dahulu mencari sarang penjahat itu di sekitar hutan bambu Situraja? Ataukah langsung menuju keraton Kencana Wungu? Aku telah mendustai kakek. Aku tidak menceritakan tentang semua ini padanya. Dan di tempat itu juga aku tidak menemui Kak Cempaka. Kemanakah Kak Cempaka pergi? Kemana aku harus mencarinya? Dewata Agung, tunjukkanlah hambamu ini jalan dan arah yang tepat di mana Kak Cempaka berada. Ya, keraton Kencana Wungu. Kukira aku dapat ke sana dahulu. Aku akan bertanya tentang segala sesuatunya di sana. Ya, pada Prabu Sakti Dewangga. Raden Purbaya memacu kudanya menuju keraton Kencana Wungu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya di dalam perjalanannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7.